Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, tentu kita semua mengalami yang namanya penyambutan. Misalnya dalam keluarga kita, orang tua menyambut kedatangan anaknya yang baru saja pulang dari perantauan. Atau barangkali seorang anak menyambut kepulangan ibunya dengan penuh kasih yang baru saja pulang dari tempat kerja. Dan saya yakin bahwa kita semua tentu sudah mengalaminya sesuai dengan pengalaman hidup kita masing-masing. Saudaraku yang dicintai Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus menegaskan kepada kita bahwa barang siapa menyambut para murid yang diutusnya adalah menyambut dirinya sendiri. Sikap penyambutan yang harus ditunjukkan ialah sikap cinta kasih. Sikap yang melampaui sikap pilih-pilih kasih. Bagi Yesus, sikap cinta kasih merupakan dasar
dari semua sikap penyambutan kepada setiap orang yang sangat istimewa. Saudara-saudariku yang seiman, sikap cinta kasih yang kita tunjukkan dalam menyambut kedatangan Yesus mau menampilkan kedewasaan kita dalam beriman kepadanya. Di mana dengan iman itu kita percaya bahwa Allah senantiasa hadir dan menyertai kita dalam diri sesama. Dengan kehadiran sesama di tengah-tengah kita, serentak menunjukkan kepada kita bahwa kita semua disambutnya dengan penuh kasih yang tak terbatas. Kasih yang melampaui kelemahan dan keterbatasan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap penyambutan penuh kasih juga telah diteladankan oleh Santo Benediktus Abbas, yang mana dalam kebisingan dunia yang memilih untuk mengambil jarak dari keramaian dan memilih untuk berjumpa dengan Tuhan dan menyambutnya dalam keheningan. Dalam keheningan inilah ia berjumpa dan menyambut kehadiran Tuhan yang sungguh ia alami dalam diri orang-orang miskin dan orang-orang yang tersudutkan, yang terpinggirkan. Ia menyambut mereka dengan penuh kasih, menolong mereka, bahkan bersama dengan anggota rahibnya menolong masyarakat kecil pada masa itu. Karena dengan iman ini, ia percaya bahwa ketika ia menyambut mereka yang datang kepadanya, ia menyambut Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristiani yang beriman kepada Kristus, kita juga diundang untuk senantiasa menyambut kehadiran sesama kita dengan penuh kasih. Sebab dengan iman yang telah kita terima, kita percaya dalam diri mereka Allah hadir dan melawat kita dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Apa saja yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan bagi aku. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa kami, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kiranya kami senantiasa menyambut dan mencintai-Mu dengan penuh kasih dalam diri sesama kami yang miskin dan terpinggirkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi.
dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.